Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pH meter. Ini sebagai bagian materi dari mata kuliah pengantar laboratorium medik yang merupakan mata kuliah umum ya untuk profesi teknologi laboratorium medik. Sebagaimana kita ketahui, pH meter adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur pH atau konsentrasi ion hidrogen dari larutan yang diberikan oleh perbedaan potensial antara dua elektroda yang rutin digunakan di lab kimia terutama dan lab biokimia. Kemudian dari sisi komponen utama terdiri dari glass bulb atau gelembung gelas, kemudian elektroda reference atau kalomel ya, sebagai pembanding atau rujukan, kemudian potensiometer sebagai display pengukur voltase listrik. Bagaimana pH itu bisa diukur ya, bila suatu zat itu memiliki ion hidrogen dan larut dalam air, kemudian atau cair ya, bisa larut dalam air atau dalam pelarut yang lain yang sejenisnya, tetapi dia mengandung ion hidrogen. Kemudian keasaman atau alkalinitasnya itu didefinisikan sebagai logaritma negatif ya, min log H+ gitu dari konsentrasi molekul ion. pH larutan yang diukur dengan cara potensiometer tadi ditampilkan sebagai pembacaan digital galvanometri dengan mengubah perbedaan milivolt tegangan antara dua elektroda ke nilai pH. Jika perbedaan potensial adalah 0 mV antara dua elektroda, nilai pH yang sesuai adalah 7,0, pH netral. pH larutan apapun akan berada di kisaran 0 hingga 14,0 ya. Jadi satu desimal di belakang koma. Jika pH larutan kurang dari 7 dikenal definisinya sebagai asam, sedangkan nilai pH lebih dari 7 dianggap sebagai basa. Campuran atau buffer misalnya gitu dengan pH nilai 7,0 disebut netral. Nilai pH dapat berubah terbalik dengan perubahan suhu. Artinya semakin tinggi pH biasanya ada kaitan dengan perubahan suhu yang rendah begitu. Untuk pembacaan optimal sebaiknya di lab menggunakan suhu 25 derajat Celcius suhu ruangannya. Kemudian elektroda kaca atau gelas dari pH meter dapat dipengaruhi oleh kondisi berikut ya. Ini yang sering terjadi di lab ya. Kalau yang mempengaruhi kinerja dari glass bulb-nya tadi adalah penggunaan yang terus-menerus gitu ya. Itu yang pertama yang menjadi penyebab karena memang sering digunakan. Yang kedua, larutan protein di dalam sampel ya. Misalkan kita mengukur larutan dari pH dari darah begitu ya. Itu mengandung protein di dalamnya, atau urin tapi di dalamnya mengandung protein yang banyak, misalkan dari sampel orang yang proteinuria begitu ya. Kemudian ada kontak dengan zat yang bersifat dehidrasi begitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh perubahan suhu ya, jadi suhu yang tidak menentu, yang tidak detail ya, sebaiknya tadi kan sudah disarankan suhu itu sebaiknya di 25 ya, kita set. Kemudian sering dilakukan niatnya baik untuk membersihkan ya, tapi kenyataannya digosok gitu ya, dan kadangkala menjadi patah gitu selaput kacanya. Nah, setelah pakai mungkin ketika tidak digunakan elektroda harus direndam dalam air suling ya. Kemudian elektroda baru dapat dicuci dengan merendam dalam larutan asam hidroklorat 0,1 molar semalam. Mencuci elektroda dengan air suling sebelum dan sesudah penggunaan dari pH meter ini juga penting, terutama pada saat kita mengukur zat yang pH-nya berdekatan begitu ya, pH seperti elektrolit atau bukan elektrolit sih, larutan penyangga ya, larutan penyangga biasanya. Kemudian jenis
pengukur pH yang lain adalah dengan pH strip ya, dengan strip kertas pH gitu. Nah, ini bersifat semi kuantitatif gitu ya. Jadi ada skala, biasanya ada skala kalau untuk di bank darah bisa sampai skala selisih 0,5 gitu ya. Ada yang lebih kecil lagi 0,2. Jadi 3,2, 3,4 begitu ya. Selisihnya 0,2. Biasanya sering digunakan di bank darah untuk melihat kualitas dari labu darah yang telah lama disimpan, apakah masih layak digunakan atau tidak. Nanti di mata kuliah bank darah mungkin akan diterangkan sedikit mengenai quality assurance atau penjaminan mutu dari pelayanan di bank darah ya, terutama terkait dengan pelayanan transfusi labu yang akan ditransfusikan. Kemudian penggunaan larutan penyangga di sini bisa juga menggunakan indikator universal cair ya, yang biasanya dilarutkan terutama pada saat titrasi gitu ya, itu menggunakan pH larutan yang berwarna. Jadi perubahan kinerja dari rentang kerja pH indikator universal cair ini spesifik ya, dan lebih jauh di lab klinik itu atau di lab medik itu digunakan untuk tes deteksi protein ya, seperti bromcresol green gitu ya, bromtimol begitu ya, itu untuk dipstick menggunakan kemampuan dari perubahan indikator pH yang cair seperti ini, cuma dibikin kering jadi di dalam strip. Nah, biasanya protein albumin dalam hal ini dianggap bisa terdetek di pH 4 sampai 6 gitu ya. Nah, ini memang dipstick atau untuk tes urin, protein urin itu sekedar screening karena tidak mengikat secara spesifik albumin yang ada di dalam urin tersebut. Nah, ini awalnya memang basicnya dari meminjam prinsip dari indikator universal cair seperti ini ya. Kemudian yang diperlukan untuk menggunakan pH meter yang tadi, kalau yang lain kan tidak menggunakan kalibrator ya, tidak usah di tera begitu. Kalau yang larutan pengukuran pH dengan pH meter itu kita memerlukan kalibrator. Nah, kapan kalibrator ini digunakan dan apakah kita perlu 2 titik atau 1 titik kita mengkalibrasi ya. Misalkan kita punya larutan, kita mau membuat larutan buffer 7,2, berarti kita menggunakan misalkan kalibrasi 2 titik ya, ada 1 poin kalibrator, ada 2 poin kalibrator, ada 3 poin kalibrator. Tapi yang paling lumrah sih biasanya yang 2 titik ya, titik bawah dan titik atas. Jadi kalau kita membuat buffer 7,4, kita setel ya kalibratornya dengan pH 7 dan pH 8 misalnya, atau biasanya 8, 10 gitu ya. Ini bisa dibeli secara komersil, sudah jadi tinggal dipakai, tapi biasanya sekali pakai gitu ya. Sekali pakai, jarang dipakai berulang-ulang, kecuali dalam praktikum pembelajaran gitu. Kemudian, nah ini yang tadi saya maksudkan, apakah kita perlu berapa titik kalibrasi ya begitu. Jadi kalau kita akan mengukur contoh pH buffer yang 8,2 pH-nya, kita akan coba menggunakan 2 kalibrator ya. Batas bawahnya 7 dan batas atasnya buffer pH 10. Nah, biasanya jarang walaupun memang banyak tersedia kalibrator sampai 3 titik pH gitu ya. Ini hanya untuk mentera saja supaya rentangnya linear begitu. Kemudian ini contoh kaitan ya antara pengukuran pH dengan temperatur. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa semakin tinggi pH biasanya ada kaitan dengan temperatur yang semakin ini dikoreksi ya, maksudnya ini koreksi electrode error pH unit gitu ya. Misalkan kita mengukur di 25, koreksinya 0,0 ya, misalkan kita 7,0. Oke, berarti
Karena di 25 tidak ada koreksi. Nah, bagaimana kalau suhu di dalam lab kita 20? Berarti kita harus kurangi 0,1. 7 dikurangi 0,1 berarti pH aktualnya adalah 6,9. Itu contoh ya. Jadi kita harus memperhatikan suhu saat pengukuran. Dan biasanya ada pH meter yang sudah include dengan temperatur kontrol. Bila tidak ada pada alat pH meternya, kita bisa menggunakan temperatur luar, ya, temperatur lab. Oke, ini announcement atau perhatian yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalibrasi dengan buffer yang memiliki nilai pH yang menentukan pH sampel. Misalnya jika nilai pH yang diharapkan adalah 8 dan 9, kita set kalibratornya 7 dan 10. Kemudian sebelum mulai kalibrasi, pastikan bahwa sensor dan urutan penyangga berada pada suhu yang sama gitu ya. Jadi di alat di setel 25 kalau kita memang mau setel 25 di suhu luarnya gitu. Jika memungkinkan, kalibrasi dengan buffer yang memiliki suhu yang sama dengan proses ya. Jadi bila berbeda, jika buffer dan suhu proses berbeda lebih dari 15 derajat Celcius, mungkin akan terjadi kesalahan sebesar 0,1 pH-nya yang harusnya 7,2 misalnya, ternyata kita 7,3 begitu ya. Jadi ada kesalahan sebesar 0,1. Kemudian buffer memiliki umur simpan yang terbatas, jadi jangan digunakan terus kalau sudah kadaluarsa. Kemudian harus mengontrol suhu saat kita menyimpan buffer. Pastikan bahwa buffernya disimpan di suhu yang terkalibrasi juga temperatur ininya termometernya. Kemudian jangan kembalikan buffer bekas ke botol stoknya. Kalau makanya tadi disebutkan di awal bahwa ini sekali pakai, jadi buang setelah digunakan. Kemudian buffer juga harus dilindungi dari paparan udara ya. Karbon dioksida atmosfer itu dapat menurunkan pH buffer alkalin. Nah, ini di praktikum biasanya kalau ada praktikumnya, larutan buffer itu kita biarkan ya. Yang sudah kita buat itu kita buarkan di suhu ruang, kita coba periksa beberapa hari kemudian, dibiarkan kontak dengan udara. Apakah dia stabil atau berubah pH-nya menjadi tambah asam gitu. Oke, kemudian ada catatan juga, kalibrasi berarti bahwa pembacaan pada tampilan alat ukur diperiksa terhadap standar, tentu ya. Setiap penyimpangan yang ada antara nilai yang sebenarnya dan nilai yang ditampilkan dalam bacaan juga ditentukan terlebih dahulu begitu. Jadi harus sesuai antara pengukuran dengan kalibratornya. Kemudian ini contoh kepentingan di lab medik ya. pH itu digunakan untuk melihat pH darah, kemudian dikaitkan juga dengan keseimbangan elektrolit ya di sini di dalam darah. Jadi biasanya sekaligus ada keterkaitan antara gas darah dengan elektrolit.